Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke channel saya, Dini Rahmadani. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan cara kerja dari gateway pada jaringan komputer. Jadi, kalian harus menyimak video ini sampai habis ya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian, fungsi, dan cara kerja gateway pada jaringan komputer. Apakah kalian sering mendengar kata gateway? Mungkin untuk sebagian orang, kata gateway sudah tidak asing lagi di era sekarang, karena banyak orang pada zaman sekarang yang menggunakan internet. Jadi pengertian gateway yaitu gateway adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda, sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat diberikan kepada jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda. Selanjutnya, di sini ada beberapa pengertian gateway. Yang pertama yaitu gateway bisa disebut juga sebagai gerbang jaringan. Adalah suatu perangkat yang menghubungkan jaringan komputer yang satu atau lebih jaringan komputer dengan media komunikasi yang berbeda, sehingga informasi pada saat jaringan komputer dialihkan akan berbeda dengan mediasi jaringan yang berbeda juga. Di era sekarang ini, di mana internet sudah merajalela, seringkali pengertian dari gateway bergeser atau tidak lagi sama seperti awal pengertian. Dan ada juga orang yang mengaitkan atau menyamakan gateway ini dengan router yang sebetulnya memiliki kegunaan atau pengertian yang sedikit berbeda. Ini pengertian gateway yang kedua. Gateway dapat menjadi jalan atau rute untuk menunjukkan tujuan dari suatu alamat pada internet, dan gateway dapat berfungsi layaknya seperti router. Gateway juga dapat menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya, meskipun setiap jaringan tersebut memiliki arsitektur dan pola topologi yang berbeda. Selain itu, gateway dapat menghubungkan suatu jaringan komputer yang besar dengan jaringan yang besar lainnya. Tidak hanya itu, gateway juga bisa menghubungkan jaringan komputer yang besar dengan jaringan komputer yang lebih kecil. Selanjutnya di sini ada perbedaan fungsi gateway dan router. Mungkin semakin lama, gateway sering identik dengan router, padahal kedua memiliki perbedaan yang berarti. Maka jika ada orang yang mengatakan gateway sama dengan router, maka sebetulnya pernyataan tersebut tidaklah salah. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan fungsi gateway dan router. Yang pertama, gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengkoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Yang kedua, penjelasan mengenai fungsi dari router. Router lebih kepada perangkat yang memancarkan sekaligus menangkap sinyal internet atau membuat sebuah jaringan agar dapat melakukan akses internet. Jadi, kesimpulannya, perbedaan dengan router, gateway itu lebih kepada koneksi antar perangkat komputer yang berada di dalam sebuah internet. Jadi kita lanjut. Istilah gateway merujuk kepada hardware atau software yang menjembatani dua aplikasi atau jaringan yang tidak kompatibel, sehingga data dapat ditransfer antar komputer yang berbeda-beda. Salah satu contoh penggunaan gateway adalah pada email, sehingga pertukaran email dapat dilakukan pada sistem yang berbeda. Kebanyakan gateway menjalankan routing daemon, program yang mengupdate secara dinamis tabel routing. Karena itu, gateway juga biasanya berfungsi sebagai router. Gateway atau router bisa berbentuk router box seperti produksi Cisco, Tricom, dan lain-lain, atau bisa juga berupa komputer yang menjalankan network operating system plus routing daemon. Di sini ada beberapa fungsi gateway. Jadi, setelah mengetahui pengertian gateway, perbedaan gateway dan router, maka saatnya beranjak ke bagian fungsi gateway secara keseluruhan. Gateway dapat diaplikasikan antara lain untuk menghubungkan LAN dan WAN,
Salah satu fungsi pokok gateway adalah melakukan protokol converting agar dua arsitektur jaringan komputer yang berbeda dapat berkomunikasi. Di sini yang pertama adalah fungsi dari gateway, yaitu protokol converting. Seperti yang telah disampaikan tadi, terkait tugas gateway untuk mengkoneksi dua jaringan, bahkan lebih dalam satuan sistem internet. Pada bagian ini, gateway memiliki fungsi untuk melakukan protokol converting di dalam sistem internet porting. Nah, jadi jaringan gateway mampu dioperasikan pada tiap tingkat yang terdapat pada model lapisan OSI, yaitu Open System Internet Connection. Untuk mengkonversi protokol, gateway mengkonfigurasinya dalam sebuah perangkat lunak. Dan ini penjelasan yang kedua, yaitu untuk memudahkan akses informasi. Tanpa dilengkapi dengan gateway, sebuah jaringan komputer dengan protokol yang berbeda-beda mustahil dapat dihubungkan satu sama lainnya. Gateway berfungsi untuk memudahkan terjadinya akses pertukaran data informasi antar komputer di dalam jaringan. Nah, jadi tentu saja tanpa adanya gateway, pertukaran data antar dua komputer yang berbeda, protokol tidak akan bisa dimungkinkan atau tidak bisa dijalankan. Ini adalah fungsi gateway yang ketiga, yaitu berbagi perangkat keras. Lebih khususnya untuk printer, server misalnya, jika dalam sebuah jaringan kantor atau lainnya terdapat satu buah printer yang ingin digunakan secara bersama-sama, maka penerapannya dapat menggunakan sistem gateway. Fungsi yang keempat, pengamanan serta pengaturan data. Di dalam sebuah lingkungan bisnis yang melibatkan penggunaan komputer, dengan adanya gateway, maka seorang administrator dapat menghandle bahkan mengatur data-data antar jaringan komputer, merapikannya, dan mengklasifikasi pada kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi di sini ada fungsi yang kelima, yaitu menstabilkan dan meningkatkan performa komputasi. Pada kondisi yang dianggap memungkinkan, sebuah jaringan dapat pula dimanfaatkan atau digunakan untuk meningkatkan stabilitas performa komputasi. Caranya ialah dengan memberikan tugas komputasi yang terlebih terhadap perangkat yang didistribusikan kepada komputer lain. Dan yang kedua, suatu saat Anda ingin mengupdate performa komputasi, maka tugas-tugas komputasi dapat di-share dengan merata di setiap komputer, menjadi lebih stabil dan performa akan lebih meningkat. Yang keenam, yaitu fungsi dari gateway sebagai pintu masuk jaringan satu dengan jaringan lainnya. Sesuai dengan namanya, yaitu pintu gerbang. Gateway adalah hardware jaringan komputer yang berfungsi sebagai pintu masuk antara satu jaringan dengan jaringan lainnya. Dengan adanya gateway, maka suatu jaringan yang lebih besar dapat terbentuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan fungsi yang ketujuh, yaitu menggabungkan dua atau lebih jaringan dengan arsitektur dan topologi yang berbeda menjadi satu jaringan yang utuh. Terkadang, tidak semua jaringan memiliki arsitektur, topologi, dan juga pola yang sama. Ketika Anda akan menghubungkan jaringan tersebut menjadi satu, maka tentu saja akan mengalami sedikit kesulitan, karena arsitektur yang berbeda pasti akan mengalami masalah kompatibilitas. Dan di sini ada fungsi gateway yang kedelapan, yaitu menghubungkan satu jaringan komputer besar dengan jaringan komputer besar lainnya. Selain menggabungkan antar jaringan yang memiliki arsitektur dan topologi yang berbeda, gateway juga memiliki fungsi lainnya, yaitu untuk menghubungkan dan juga menggabungkan jaringan komputer yang besar dengan jaringan komputer yang besar lainnya, dan juga menghubungkan jaringan komputer yang besar dengan jaringan komputer yang kecil. Jadi sekarang kita masuk pada keuntungan dan kerugian menggunakan gateway pada jaringan komputer. Keuntungan yang pertama, yaitu resource sharing, dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Misalnya, seorang pengguna yang berada 100 km jauhnya dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut, seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Dan
Keuntungan yang kedua yaitu reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer, kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya, semua file dapat disimpan atau dikopi ke 2, 3, atau lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan. Sehingga, bila salah satu mesin rusak, maka salinan di mesin yang lain bisa digunakan. Dan keuntungan yang ketiga, yaitu menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Komputer besar, seperti mainframe, memiliki kecepatan kira-kira 10 kali lipat kecepatan komputer kecil atau pribadi. Akan tetapi, harga mainframe 1000 kali lebih mahal dari komputer pribadi. Ketidakseimbangan rasio harga atau kinerja dan kecepatan inilah membuat para perancang sistem untuk membangun sistem yang terdiri dari komputer-komputer pribadi. Sekarang keuntungan yang keempat, hardware sharing. Bagi yang mereka memakai hardware sharing bersama-sama, dengan adanya fasilitas jaringan, kemudian menggunakan alat yang bernama printer server, maka sebuah printer laser berwarna yang mahal sekali harganya dapat dipakai secara bersama-sama oleh 10 orang pegawai. Begitu pula halnya dengan scanner, plotter, dan alat-alat lainnya. Keuntungan yang kelima, keamanan dan pengaturan data. Komputer dalam sebuah lingkungan bisnis dengan adanya jaringan tersebut memungkinkan seorang administrator untuk mengorganisasi data-data kantor yang paling penting. Daripada setiap departemen menjadi terpisah-pisah dan data-datanya tercecer di mana-mana, data penting tersebut dapat di-manage dalam sebuah server back-end untuk kemudian direplikasi atau di-backup sesuai kebijakan perusahaan. Begitu pula, seorang admin akan dapat mengontrol data-data penting tersebut agar dapat diakses atau diedit oleh orang-orang yang berhak saja. Dan keuntungan yang keenam, kestabilan dan peningkatan performa komputasi. Dalam kondisi tersebut, sebuah jaringan dapat digunakan untuk meningkatkan performa keseluruhan dari aplikasi bisnis dengan cara penugasan komputasi yang distribusikan kepada beberapa komputer yang ada di dalam jaringan. Sekarang kita memasuki pada kerugian. Kerugian yang pertama, biaya yang tinggi kemudian semakin tinggi lagi. Pembangunan jaringan meliputi berbagai aspek, pembelian hardware, software, biaya untuk konsultasi perencanaan jaringan, kemudian biaya untuk jasa pembangunan jaringan itu sendiri, investasi yang tinggi, tentu untuk perusahaan yang besar dengan kebutuhan akan jaringan yang tinggi. Sedangkan untuk pengguna rumahan biaya ini relatif kecil dan dapat ditekan, tetapi dari awal juga network harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada biaya yang overhead yang semakin membengkak karena misi untuk memenuhi kebutuhan akan jaringan komputer ini. Kerugian yang kedua, manajemen perangkat keras dan administrasi sistem. Di sebuah organisasi perusahaan yang telah memiliki sistem, administrasi ini dirasakan merupakan hal yang kecil, paling tidak apabila dibandingkan dengan besarnya biaya pekerjaan dan biaya yang dikeluarkan pada tahap implementasi. Akan tetapi, hal ini merupakan tahapan yang paling penting, karena kesalahan pada poin ini dapat mengakibatkan peninjauan ulang bahkan konstruksi ulang jaringan. Manajemen pemelihara ini bersifat berkelanjutan dan memerlukan seorang IT profesional yang telah mengerti benar akan tugasnya, atau paling tidak telah mengikuti training dan pelatihan jaringan yang bersifat khusus untuk kebutuhan kantornya. Dan kerugian yang nomor 3 yaitu sharing file yang tidak diinginkan. With the good comes the bad. Ini selalu merupakan hal yang umum berlaku, ambigu, kemudahan sharing file dalam jaringan yang ditujukan untuk dipakai orang-orang tertentu. Seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca pula oleh orang lain yang tidak berhak. Hal ini akan selalu terjadi apabila tidak diatur oleh administrator jaringan. Sekarang masuk pada kerugian yang nomor 4 yaitu aplikasi virus dan metode hacking. Hal-hal ini selalu menjadi momok yang menakutkan bagi semua orang, mengakibatkan network down dan berhenti pekerjaan. Permasalahan ini
bersifat klasik karena sistem yang dirancangkan secara tidak baik. Selanjutnya, sama seperti perangkat komputer lainnya, gateway juga memiliki konsep atau cara kerjanya sendiri. Cara kerja gateway sama seperti namanya, yaitu gateway bekerja seperti layaknya pintu untuk mencapai jaringan lain. Setiap gerbang paling tidak memiliki dua interface jaringan. Misalnya saja, ketika mengakses internet, sebuah alamat website dapat ditempuh jika sudah melalui gateway yang telah memberikan arah dan rute untuk sebuah paket data sampai ke tujuan. Cara kerja yang kedua yaitu serupa pintu masuk, itulah cara kerja gateway pada jaringan dasarnya. Setiap jaringan komputer disambungkan oleh gateway tersebut, lalu setiap gerbang memiliki dua jenis interface jaringan. Sederhananya, seperti saat Anda mengakses alamat website, website baru bisa diakses apabila sudah diberikan arah oleh paket data. Contoh lainnya seperti, misalnya ada perumahan yang kecil yang letaknya di dalam satu kompleks perumahan yang lebih besar. Perumahan besar tersebut dikelilingi dengan jalan besar. Jika diibaratkan seperti ini, maka jalan besar adalah jaringan besar yang memiliki struktur berbeda dengan perumahan besar dan kecil. Cara kerja gateway selanjutnya yaitu, kemudian, jika penghuni di perumahan kecil ingin mencapai rumahnya, tentu dibutuhkan pintu gerbang perumahan yang pastinya dibangun di dekat jalan besar. Jalan besar biasanya tidak berbatasan langsung dengan perumahan kecil, walau terhubung dengan perumahan besar. Nah, gateway sendiri merupakan gerbang yang terletak di pinggir jalan besar tersebut, dengan router yang merupakan jalan menuju di rumah perumahan kecil tersebut. Kemudian jika penghuni di perumahan kecil ingin mencapai rumahnya, tentu dibutuhkan pintu gerbang perumahan yang pastinya lebih besar dan dibangun di dekat jalan besar. Jalan besar biasanya tidak berbatasan langsung dengan perumahan kecil, walaupun terhubung dengan perumahan besar. Itulah tadi beberapa pengertian gateway, ada yang berpijak pada fungsionalitas, terminologi, hingga cara kerja gateway itu sendiri. Meski terdapat beberapa jenis pengertian, namun yang pasti, gateway lebih cocok dianggap sebagai piranti penghubung antar jaringan komputer yang berbeda dalam skala luas. Dan sekarang masuk pada kesimpulan, yaitu gateway adalah sebuah hardware jaringan komputer yang mempunyai peran penting, terutama dalam situasi yang mana ada dua atau lebih jaringan komputer dengan arsitektur yang berbeda akan dihubungkan menjadi satu jaringan yang utuh. Dan gateway bisa juga disebut sebagai semacam router yang tugasnya meneruskan lalu lintas suatu jaringan ke wilayah internet, bertindak sebagai perangkat perantara antara komputer dengan internet. Semuanya ini harus melewati gerbang jaringan atau yang bisa disebut dengan gateway ini tadi. Demikianlah tadi kesimpulan dari pengertian gateway, fungsi dan cara kerjanya, dan ditambah sedikit mengenai perbedaan gateway dan router. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan Anda mengenai ilmu jaringan, terkhususnya pada gateway ini. Untuk salah khilafnya, saya meminta maaf dan terima kasih untuk yang sudah menonton dan menyimak video saya sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan di-share ke teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!